Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Sudahnan, guru SKI di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah, Lenteng Barat, Lenteng Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Saya sekarang adalah mahasiswa mengikuti program profesi guru di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Pada hari ini, saya melaksanakan tugas praktek pembelajaran di kelas saya sendiri, di tempat saya mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba tepuk semangat. Tepuk kepala. Iya. Sekarang saya menemukan tepuk selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini contohnya. Tepuk selamat pagi, ini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Coba sekarang. Tepuk selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Iya. Coba sekarang, ya. Sebelum pelajaran dimulai, coba ada yang membacakan lagu Indonesia Raya. Coba sekarang pimpin oleh Yo. Yo, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
lagu hijrah. Apa sih? Pada minggu yang kemarin. Yuk. Yuk mulai. Kita berangkat hijrah ke Habasyia pada tahap pertama tanpa Rasulullah berangkat diam-diam menaiki perahu laut merah akan dilewati 10 laki-laki dan 5 perempuan dipimpin Utsman bin Affan selama 3 bulan. Kaum Quraisy menyerang kaum Muslim ke Makkah. Ternyata hanya kabar bohong. Ternyata hanya kabar bohong. Ya sudah. Pelajaran dimulai bersama-sama membacakan doa, kemudian ada siswi yang memandu memimpin doa. Memimpin doanya yuk ke depan. Halo teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ighfir li qalbi binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dimohon siswa siswi ke masjid untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Cek dulu ya. Dengan tilawah bahasa Indonesia. Bismillah Rabbil Amartul Bifa. Masyaratul Wayyarah. Muhammad Chandra Al-Balisi. Dada, Kemana? sakit, Sakit. Nara Quratun Aini, Quratun Nada, Dina Robiah Farroha, Salsabila Quratun Aini. Baik. Anak, mari semuanya untuk menonton video ini, ya, menyaksikan dan mengamati pelajaran SKI di kelas 4 ini semester 2. Perhatikan ya, amati. Baiklah saudara-saudara, hari ini kita masih di pelajaran 4 yang berjudul Ujarnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Jika pada pelajaran minggu lalu kita membahas tentang penyebab apa saja yang menjadi alasan Rasulullah hijrah ke Taif, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang perjalanan dakwah selama di Taif dan meneladani sikap Rasulullah Muhammad selama berhijrah di Taif. Taif adalah daerah yang berhijrah dari Rasulullah. Tujuan Rasulullah untuk berhijrah ke Taif diantaranya adalah untuk memperluas ajaran Islam keluar kota Mekah. Di wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari Mekah ini, Rasulullah berharap bahwa disinilah dapat berkembang dakwah Islam. Nah anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari bahwa salah satu penyebab dari hijrahnya Rasulullah ke Taif adalah bapaknya Abu Thalib dan juga sang istri Ummul Mukminin Khadijah. Sehingga tujuan yang lain dari hijrahnya Rasulullah ke Taif adalah untuk menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan juga sang paman Abu Thalib. Anak-anak,
merupakan dua orang pelindung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nah, semenjak wafatnya Khadijah dan juga Abu Thalib, orang kafir Quraisy semakin bebas melakukan perkara terhadap dakwah Rasulullah. Tujuan selanjutnya dari Rasulullah Hijrah ke Taif adalah untuk menemukan tempat yang lebih aman guna dijadikan pusat dakwah Islam. Penghinaan dan penganiayaan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin telah melampaui batas, sehingga Rasulullah merasa bahwa Mekah bukan lagi kota yang aman untuk berdakwah. Sebagian besar penduduk Mekah secara terang-terangan menolak ajaran Islam. Dengan hijrah ke Taif, Rasulullah berharap agar penduduk Taif dapat menerima ajaran Islam dan menjadikan Taif sebagai pusat dakwah Islam. Nah, anak-anak, akhirnya pada bulan Syawal pada tahun ke-10 kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Rasulullah dan Zaid bin Harisah berangkat ke Taif secara diam-diam. Rasulullah khawatir apabila keberangkatan ke Taif diketahui oleh kaum kafir Quraisy, maka kaum kafir Quraisy akan menghalangi perjalanan Rasulullah. Nah, anak-anak, setelah Rasulullah tiba di Taif, Rasulullah kemudian langsung menemui para pemimpin dari Bani Saqif. Rasulullah berharap para pemimpin dari Bani Saqif ini dapat menerima ajaran Islam dan mau mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Setelah Rasulullah bertemu dengan para pemimpin Bani Saqif, yaitu Abdul Yahil, Humaid, dan juga Mas'ud, Rasulullah menceritakan ajaran agama Islam kepada mereka. Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tanggapan mereka tidak seperti yang Rasulullah inginkan. Para pemimpin dari Saqif ini menolak ajaran Rasulullah dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Secara terang-terangan mereka menolak untuk menerima ajaran Islam dan justru menghina dan menyakiti Rasulullah. Mendapat penolakan dari pemimpin Bani Saqif, Rasulullah tidak berputus asa. Rasulullah kemudian tetap tinggal di Taif dan melanjutkan dakwah beliau di Taif selama 10 hari. Selama 10 hari, Rasulullah selalu berdakwah kepada penduduk Taif dan berharap mereka mau menerima ajaran Islam. Namun, ternyata tidak ada satupun orang penduduk Taif yang mau menerima dakwah Rasulullah. Penduduk Taif malah menolak dakwah Rasulullah dan melakukan penghinaan dan juga kekerasan terhadap Rasulullah. Anak-anak, penduduk Taif secara terang-terangan melakukan penolakan terhadap dakwah Rasulullah. Mereka menolak dakwah Rasulullah dengan kasar. Bahkan, Rasulullah diusir dan dilempari batu hingga terluka. Zaid bin Harisah berusaha keras untuk melindungi Rasulullah dengan dirinya walaupun saat itu Zaid sendiri sedang terluka. Zaid menjadikan dirinya sebagai tameng agar Rasulullah terhindar dari lemparan batu. Padahal Zaid sendiri sudah terluka kepalanya karena lemparan batu. Penduduk Taif terus melakukan kekerasan dan lemparan batu terhadap Rasulullah. Akibatnya, Rasulullah menderita luka-luka di badan dan kakinya. Anak-anak, dalam kondisi Rasulullah dan Zaid bin Harisah yang sudah terluka, penduduk Taif terus berusaha mengejar Rasulullah. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh penduduk Taif tersebut, Rasulullah dan Zaid bin Harisah kemudian terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur tersebut adalah milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra dari Rabi'ah. Di kebun anggur tersebut, Rasulullah beristirahat dan berteduh. Sang pemilik kebun anggur pun melihat adanya 2 orang asing yang sedang beristirahat, yaitu Zaid bin Harisah dan Rasulullah. Kemudian, ia menyuruh tukang kebunnya yang merupakan seorang Nasrani untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah. Tukang kebun tersebut bernama Adas. Nah, anak-anak, inilah pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian berbicara kepada Rasulullah. Adas memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menerima anggur tersebut sambil mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum memakan buah anggur pemberian Adas, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak mendengar ucapan Rasulullah itu, Adas merasa heran karena pasti Rasulullah bukanlah penduduk Taif, karena kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk Taif. Rasulullah pun yakin bahwa Adas bukanlah penduduk asli Taif. Kemudian Rasulullah menanyakan diketahui bahwa Adas adalah seorang Nasrani. Rasulullah pun kemudian bertanya, apakah ia mengetahui seorang soleh yang bernama Nabi Yunus? Adas pun merasa heran, lalu bertanya kembali kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah bisa mengenal Nabi Yunus? Rasulullah pun kemudian menjelaskan bahwa Yunus adalah saudaranya. Ia seorang nabi dan juga Rasulullah pun seorang. Ayat Quran tersebut sama dengan apa yang telah dipelajarinya dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian Adas pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah. Dan pun berislam di hadapan Rasulullah dan mengakui kenabian Rasulullah Muhammad. Anak-anak, setelah dirasa keadaan aman, Rasulullah dan Zaid pun kemudian keluar dari persembunyiannya di kebun anggur. Rasulullah dan Zaid bin Harithah kemudian pulang menuju Mekah dengan hati sedih karena gagal dengan dakwah di Taif. Namun Rasulullah tetap sabar dan ikhlas dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Taif terhadap beliau. Rasulullah mendoakan penduduk Taif agar kelak dalam Islam. Begitu besar kesabaran Rasulullah terhadap penduduk Taif yang sudah menyakiti beliau. Rasulullah kemudian pun berdoa. Berikut adalah doa Rasulullah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh At-Tabarani. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan kelemahannya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang dari sekalian penyayang, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang menghinaku, atau kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku, asal saja aku tetap dalam keriduan. Dalam pada itu, afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas dirimu kemarahanmu, atau dari Engkau turun atasku azabmu. Kepada Engkau lah aku mengadukan urusanku sehingga Engkau hidup. Tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Engkau. Anak-anak, betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau mau, beliau bisa berdoa dan mengizinkan agar Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif. Maka niscaya penduduk Taif akan binasa. Namun Rasulullah tidak berlaku demikian. Begitu besar dan mulianya akhlak Rasulullah. Rasulullah pun ikhlas dengan semua perlakuan penduduk Taif. Rasulullah malah mendoakan mereka agar kelak mereka akan menerima Islam. Baiklah anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah menuntaskan pembahasan tentang bab 4. Baiklah, semoga pelajaran hari ini dalam menjadi teladan kita ya. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video yang kita amati itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif. Apakah bisa sudah dipahami? Bisa? Mari kalau sudah paham, mari dikelompokkan, dijadikan 3 kelompok. Mari dijadikan 3 kelompok. Mari ini dikelompokkan jadi 3 kelompok. Ini kemudian ini jadi 3 kelompok. Diskusikan dengan temannya untuk mengerjakan soal.
Ini laki-laki. Mari laki-laki ini dijadikan kelompok. Ya. Mari soal yang pertama, kelompok ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C ya. A, B, C. Coba kelompok A tulis. Kenapa nomor 1? Kenapa Nabi Muhammad SAW pindah ke Taif? Kemudian nomor 2, siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif? Ini kelompok B. Ketahanan apa saja Nabi Muhammad SAW ketika pindah ke Taif? Sebutkan ketahanan apa saja. Yang kedua, apa penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Ini kelompok C. Kapan berhijrah Nabi Muhammad SAW? Bersama siapa? Nomor 5, nomor 2, siapa saja yang ditemui Nabi Muhammad SAW sampai ke Taif? Kerjakan ya. Mari kerjakan. Siapa saja yang ditemui Nabi Muhammad SAW ke Taif? Bersama siapa Nabi Muhammad SAW ke Taif? Kedua. Ya, diskusikan kemana? Kalau tidak, kelompok A. Ketuanya ya, ketuanya. Ayo baca, coba. Baca soalnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak ke Taif? Jawabannya, karena Taif beriman dan berikan. Siapakah yang menemani Rasulullah SAW ke Taif? Jawabannya ialah Zaid bin Haritha. Bagaimana? Ya baik. Tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya untuk kelompok B.
Coba baca soalnya. Ya baik, ini jawabannya benar. Mari duduk, kelompok C. C. Ketuanya ke depan ya. Kelompok C. Ke depan. Ayo ke depan katanya. Ya, karena jawabannya ini benar, mungkin ada yang lain bisa memberikan pendapat? Siapa? Nah, coba tepuk tangan untuk kelompok C. Yang lain, mungkin ada yang memberikan kesimpulan hasil dari video yang barusan yang sudah mengamati, coba memberi kesimpulan. Coba, ada yang bisa? Siapa orang? Ada berapa orang? Coba sekarang kamu, saudari Pira, beri kesimpulan. Dari kota Bintang menuju ke kota Kuning sampai di kota Bintang ditemui oleh anak Mas'ud dan Ali yang mengajak untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar ucapan itu, orang-orang Taif dan pemimpin Taif menolak ajarannya. Orang-orang Taif dan pemimpin Taif mengusir dan melempar batu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kembali lagi ke Mekah di tengah-tengah perjalanan karena lelah dan lesu berteduh di bawah pohon anggur. Kemudian ada anak yang bernama Adas mengirim anggur kepada Nabi Muhammad dan akhirnya Adas masuk Islam. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Coba saudara Rafiq. Coba yang nyaring. Bagaimana Muhammad membantu Nabi Muhammad di tengah perjalanan
pohon turun. Kemudian ada anak yang bernama Abed mengirim anggur kepada Nabi Muhammad dan akhirnya ada masuk Islam. Nah, ya. Baik, kesimpulannya sudah diselesaikan, sudah bisa paham kesimpulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang sudah ketahui. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sekedar ketahui pada tahun ke-10 Hijriah, sehingga Nabi Muhammad SAW itu ketahui ditemani oleh Zaid bin Harisah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu sampai di Taif ditemui oleh Abdul Jalil, ya, dan Kinana, Mas'ud dan Habib. Kemudian diajak untuk menyembah Allah, diajak untuk beragama Islam, sehingga ditolak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu kembali lagi ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah itu ada pohon anggur, berteduh di bawah pohon anggur, lesu dan payah. Kemudian ada anak yang bernama Adas adegan di Robi'ah, maka Adas itu mengirim anggur kepada Nabi Muhammad dan dimakan oleh Nabi Muhammad itu. Setelah dimakan, maka Nabi Muhammad itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah makan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga anak tersebut itu yang bernama Adas terkejut karena tidak pernah mendengar ucapan seperti itu, sehingga Adas itu masuk Islam. Itulah. Jadi inilah pelajaran SKI pada hari ini, yaitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Pada minggu yang akan datang yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin kami akhiri pada hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan membaca Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Hakim ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak.